Mengakses pinjaman online atau fintech peer-to-peer lending kini menjadi salah satu jalan yang banyak ditempuh pelaku UMKM untuk mendapatkan modal usaha. Prosesnya mudah, cepat, dan tidak serumit mengajukan kredit ke bank. Namun, kemudahan itu seringkali datang dengan resiko yang lebih besar. Karena itu, pelaku usaha perlu memahami sejumlah hal penting sebelum menekan tombol setuju di aplikasi pinjaman. Berikut 6 hal yang wajib diperhatikan sebelum mengajukan pinjaman online untuk modal usaha. Langkah pertama yang tak boleh dilewatkan adalah memastikan pinjol yang dipilih legal dan terdaftar di OJK. Ini bisa dicek dengan menghubungi 157, situs OJK, atau kanal resmi lainnya. Selain legalitas, hal berikutnya yang harus diperhatikan adalah besar bunga. Menurut perencana keuangan Mike Rini Sutikno, bunga pinjol yang masih wajar untuk pelaku UMKM berada pada rentang 1-3% per bulan. Sebagai acuan, ia menyarankan untuk membandingkan dengan bunga kartu kredit yang berada di kisaran 2,8-3% per bulan. Jika sebuah pinjol menawarkan bunga lebih tinggi dari angka tersebut, lebih baik mencari alternatif lain. Karena meskipun proses pengajuannya mudah, biaya yang harus dibayar bisa jauh lebih mahal dibanding pinjaman bank, KUR, atau BPR. Pinjol sebaiknya bukan digunakan untuk menutup kebutuhan rutin yang terus berulang. Idealnya, pinjaman diambil ketika usaha menghadapi momentum yang jelas. Misalnya, ada pesanan mendadak dalam jumlah besar, perlu modal cepat untuk produksi, atau bahan baku harus dibeli sebelum pembayaran pelanggan diterima. Menurut Mike, pinjaman baru dianggap sehat jika pelaku usaha tidak meminjam 100% modal yang dibutuhkan. Setidaknya, separuh modal dapat ditanggung sendiri agar resiko lebih terkontrol. Ia juga menekankan pentingnya memiliki cadangan dana berupa minimal 3 kali cicilan untuk berjaga-jaga apabila pembayaran dari klien mengalami keterlambatan. Sebelum uang pinjaman dicairkan, pelaku UMKM perlu memiliki rencana pelunasan yang jelas. Pertanyaan yang perlu dijawab antara lain, apakah pelunasan akan mengandalkan pesanan tertentu? Apakah ada pemasukan lain yang bisa menopang jika pelanggan terlambat membayar? Dan berapa lama waktu yang realistis untuk menyelesaikan cicilan? Tanpa perhitungan arus kas yang matang, resiko gagal bayar akan semakin besar. Mengajukan pinjaman tanpa membaca syarat dan ketentuan adalah kesalahan umum yang sering terjadi. Beberapa poin penting yang harus dipahami antara lain, besaran bunga, denda keterlambatan, biaya tambahan, tenor pinjaman, dan ketentuan jika terjadi gagal bayar. Perencana keuangan Andi Nugroho menegaskan, pelaku UMKM harus mengetahui konsekuensi hukumnya karena setiap platform memiliki peraturan yang berbeda. Perencana keuangan Diah Lestari Agustini mengingatkan, modal usaha yang dipinjam harus mampu menghasilkan lebih besar dari biaya bunganya. Dengan kata lain, kalau pinjam modal, uangnya harus dipakai untuk memperbesar omset, bukan hanya karena terasa butuh. Saat ini, bunga rata-rata pinjaman produktif di platform resmi berada di kisaran 0,1% per hari. Dan OJK sudah menetapkan batas maksimum baru yang semakin ketat. Mulai 2026, bunga pinjol untuk sektor produktif dibatasi hingga 0,067% per hari. Aturan ini dibuat agar pinjol lebih aman bagi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil yang selama ini sulit mengakses kredit bank. Terakhir, pelaku UMKM disarankan memiliki asuransi jiwa atau perlindungan usaha. Asuransi menjadi bentuk mitigasi resiko jika terjadi situasi tak terduga. Misalnya, kecelakaan kerja atau kondisi kesehatan yang mempengaruhi kemampuan usaha untuk membayar kembali pinjaman. Nah, apakah pinjol cocok untuk UMKM?
Data Otoritas Jasa Keuangan mencatat pembiayaan pinjol ke sektor produktif terus tumbuh. Pada September 2025, jumlahnya mencapai 31,37 triliun atau sekitar 34% dari total pembiayaan industri. Namun, para ahli mengingatkan bahwa pinjol bukan solusi utama bagi semua pelaku usaha. Menurut ekonom UI Budi Frensidi, pinjol lebih cocok bagi UMKM yang tidak memiliki akses ke pembiayaan bank karena resikonya lebih tinggi dan bunganya lebih mahal. Jika pelaku usaha memiliki aset, rekam jejak usaha atau memenuhi persyaratan bank, maka kredit perbankan tetap menjadi pilihan yang lebih aman. Iya, pinjaman online dapat menjadi peluang, tetapi juga dapat berubah menjadi beban jika tidak dipahami dengan baik. Kuncinya adalah pilih pinjol legal, hitung bunga dan cicilan, pastikan tujuan pinjaman jelas, siapkan rencana pelunasan, pahami syarat dan resikonya, dan lindungi diri dengan asuransi. Dengan perencanaan yang matang, pinjol dapat membantu usaha berkembang, bukan menjerat pelaku usaha dalam utang.